kita kalimatut taqwa, la ilaha illallah, maka jadilah kita orang yang memiliki kendaraan khusus, jalan khusus untuk menuju Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi kalau kita ingin tetap bersemangat, kita ingin tetap selalu bisa berbuat baik tanpa rasa berat, kita bisa berbahagia dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, meskipun urusan kita sudah selesai sama Allah, tinggal menikmati hidup saja. Ya. Berhati bersih dan bersuka cita. Jangan malas untuk berpikir, baik secara zikir jahar ataupun secara zikir khafi. Sebab alhamdulillah kita pada hari ini masih menjalankan ibadah puasa. Masih selalu semangat menjalankan perintah Allah. Mungkin kalau ditambah lagi pun harinya kita akan masih tetap melaksanakan ibadah puasa dan juga akan tetap melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah taraweh, membaca Al-Quran, khataman, zikiran, dan sebagainya. Akan tetap semangat. Huruf yang terakhir dari bulan Ramadan itu adalah huruf nun. Wa amanun fi hadis syahr an-nasyad. Guru mursyid kita mengartikan huruf nun pada Ramadan ini adalah an-nasyad. Artinya rajin atau getol kalau kata orang Betawi bilangnya. Ya. Atau satu kesemangatan. An-nasyatuna didul kaslan. Nasad itu kebalikan dari kaslan. Artinya malas. Orang yang tidak ada kemauan dan merasa berat melakukan pekerjaan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Padahal dirinya mampu. Itu yang disebut kaslan. Males. Badan boleh gede. Badan boleh keker. Tapi kalau malas, tidak ada artinya. Tidak ada keinginan. Tidak ada artinya. Maka Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh tidak menyukai orang-orang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min do'in. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair ahris. Alama yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Tapi keduanya masing-masing ada kebaikannya. Oleh karena itu akhris alama yanfa'uka. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jis, jangan engkau lemah. Jadi mukmin yang kuat di sini, mukmin yang dimaksud adalah ya, bukan mukmin yang gede badannya, bukan kekar tubuhnya, tetapi yang dimaksud mukmin yang kuat adalah orang mukmin yang kuat imannya.
yang selalu memperbaiki imannya. Dan yang dimaksud kuat iman di sini juga adalah orang-orang yang mampu melaksanakan kewajiban, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, dan menyempurnakannya dengan amal-amal sunnah. Ini yang dimaksud dengan kuat iman. Bukan hanya dia mengerjakan satu kewajiban, tapi disempurnakan dengan amal-amal sunnah. Sedangkan kalau orang-orang mukmin yang lemah imannya, kadangkala jangankan mengerjakan hal-hal yang sunnah, melaksanakan kewajiban, ya, saja berat. Jadi masih senang, masih suka untuk mengerjakan yang haram. Jadi dia tidak meninggalkan sesuatu yang haram. Dia kerjakan terus apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Rasulullah. Padahal Nabi berwasiat kepada orang mukmin untuk bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau orang yang berakal, ulul albab, pasti akan menerima wasiat Nabi dan semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat itu. Kenapa? Sebab an-nasyat wasifatul mu'min bil ibadah. Semangat itu sebagian dari sifat orang mukmin di dalam melakukan ibadah kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Nah, sedangkan malas itu sifat dari orang-orang munafik. Tidak jarang. Pada zaman sekarang banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Malah lebih condong mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mudarat, yang berbahaya untuk dirinya dan untuk agamanya. Padahal ini adalah ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana guru kita menuliskan firman Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, yaitu surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan ketika mereka orang-orang munafik berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Yura'unan nas wala yuturuna illa qalila. Dengan apa yang mereka kerjakan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan bersifat pamer kepada manusia lain. Dan mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah dalam sholatnya, lupa kepada Allah dalam aktivitasnya, kecuali sedikit sekali. An-nasyat aidan wadidul bato. Semangat ini juga lawan dari kata lamban, lelet. Sudah azan, tapi dia masih mengerjakan yang lainnya. Masih kadang dia main HP, masih kadang dia nonton TV, masih kadang dia makan atau minum seenaknya. Ini dia, tuh lelet, lamban dalam menjalankan perintah Allah. Padahal seharusnya orang mukmin tidak boleh lamban, tidak boleh lembek, tidak boleh lelet dalam hal apapun. Harus tetap semangat. Tidak ada apa dan siapapun yang menghalang-halanginya untuk berbuat kebaikan.
untuk beribadah kepada Allah. Karena orang mukmin memiliki kendaraan khusus dan jalan khusus, yaitu la ilaha illallah. Ini jalanan dan kendaraan orang mukmin adalah la ilaha illallah. Kendaraan yang tercepat sebelum ada kata cepat, kata guru kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, adu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah, bayarlah zakat badanmu dengan la ilaha illallah. Kalau bahasa kita artinya cunaplah badanmu dengan la ilaha illallah. Jadi badan juga perlu dicunap, perlu diservis, perlu diperbaiki agar tetap prima dan tidak memiliki masalah terhadap badan kita ketika menunaikan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Kalau kendaraan rutin diservis, tidak akan menemukan kendala. Dibawa ke medan apapun dan jarak tempuh berapapun. Jadi badan kita ya, yang selalu mengamalkan kalimat zikir yang sudah dibekali oleh guru mursyid, baik itu zikir jahar yang diamalkan ba'da sholat fardu dengan istiqomah, tidak akan mengalami kendala untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran mursyid. Baik itu yang berupa maklumat ataupun amalia harian. Orang yang mengamalkan zikir jahar dengan istiqomah selalu jos. Wah. Selalu sigap dalam setiap amalia. Baik amalia fardu ataupun amalia sunnah. Dan orang yang banyak mengucapkan zikir, baik itu zikir jahar maupun zikir kopi, hatinya akan selalu bahagia. Dan selalu semangat dalam berbuat amal baik dan amal soleh. Zikir jahar yang dimaksud di sini juga adalah zikir jahar yang dimasukkan, yang telah ditalkinkan oleh ahlinya, yaitu guru mursyid sebagai penanya Allah, alladzi allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. Dan qalam yang dimaksud di sini adalah lisanul arif billah wa huwa ar-ruhul amin. Ya. Lisan suci al-arif billah, yaitu ruhul amin. Ruhul amin pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril yang mengajarkan Nabi Muhammad, yang menuliskan kalimat la ilaha illallah ke dalam kalbunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan al-arif billah, ruhul amin, pada saat ini adalah Syekh Mursyid Sayyidina Muhammad Abdul Ghassan. Beliau mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Allamal insana malam ya'lam.
Bagaimana beliau ajarkannya? Bagaimana beliau talqinkannya? Beliau talqinkan khusus secara perorangan ataupun dengan berjamaah. Beliau ajarkan manusia-manusia yang tidak tahu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara golongan atau berjamaah. Diajarkan oleh beliau. Yang tadinya kita tidak tahu, alhamdulillah sekarang kita sudah tahu. Yang tadinya tidak punya jalan khusus, kendaraan khusus, alhamdulillah setelah memiliki guru mursyid, beliau ajarkan kalbu kita, beliau tulis di dalam kalbu kita kalimat taqwa, la ilaha illallah. Maka jadilah kita orang yang memiliki kendaraan khusus, jalan khusus untuk menuju Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Jadi kalau kita ingin tetap bersemangat, kita ingin tetap selalu bisa berbuat baik tanpa rasa berat, kita bisa berbahagia dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, meskipun urusan kita sudah selesai sama Allah, tinggal menikmati hidup saja. Ya. Berhati bersih dan bersuka cita. Jangan malas untuk berzikir, baik secara zikir jahar ataupun secara zikir khafi. Sebab zikir ini adalah sebagai sumber kehidupan, sumber hidup, sumber kebahagiaan. Alhamdulillah kita memiliki sumbernya. Bahkan dikatakan la ilaha illallah itu adalah sebagai ma'ul asli, ya, sumber air yang asli, yaitu sumber mata air Zam-Zam yang tidak akan pernah habis meskipun diminum dan dibawa pulang oleh ribuan bahkan jutaan manusia. La ilaha illallah, luar biasa. Jadi zikir jahar ini adalah mustahab, sangat disukai. Dikatakan tidak ada satu kaum yang berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharapkan kecuali ridho Allah, ilahi anta maksudi waridoka matalubi. Maka malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Angkumu makfuran lakum, kata malaikat. Berdirilah kalian, bangunlah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Yang memberatkan amal kita dalam ibadah kepada Allah Rabbul Izzah adalah dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita. Ini yang memberatkan kita beribadah kepada Allah. Tapi orang yang selalu membaca zikir jahar, kalimat la ilaha illallah, kenapa? Ketika dia baca dengan serius, dia baca dengan sungguh-sungguh, dia baca dengan bilangan di atas rata-rata, dia selalu semangat. Dia selalu kuat badannya. Karena sesungguhnya semangat tersebut, kekuatan badannya tersebut muncul dari kalimat zikir jahar yang diamalkan, yang diamalkan dan dilestarikan. Semoga kita selalu dijadikan ahli la ilaha illallah.
manfaat dunia, manfaat akhirat, berkah segalanya semuanya selamanya. Bisa Sayyidina Muhammad Abdul Qasatul Makbul Qadasallahu sirahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfir lana wa liwalidina amin. Dan sebelumnya saya tutup, saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.